Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kita tentang resume video When the Moors Rule in Europe dan Gemilang Sains yang Terlupakan. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami ada Muhammad Zafran Bani Helmi, saya sendiri Hilianu Sabrina, Anargia Farhan Nugroho, dan Danela Deana Jasran. Untuk Untuk video yang pertama, When the Moors Ruled in Europe, akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Zafran. Next, Han. Pendahuluan, When the Moors Rule in Europe adalah sebuah dokumenter yang dipandu oleh sejarawan Bethany Hughes. Film ini mengeksplorasi periode sejarah di mana Muslim Moors menguasai wilayah Spanyol dan Portugal dari abad ke-8 hingga ke-15. Berikut adalah poin yang dibahas dari dokumenter tersebut. Yang pertama, kedatangan Moors di Spanyol. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Yang ketiga, toleransi dan kehidupan sosial. Yang keempat, kejatuhan dan kekuasaan Moors. Yang pertama ada kedatangan Moors di Spanyol. Penaklukan pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim dari Afrika Utara yang dikenal sebagai Moors menyeberangi Selat Gibraltar dan menaklukkan sebagian besar semenanjung Iberia dalam beberapa tahun. Mereka menggulingkan kerajaan Visigoth yang sebelumnya memerintah wilayah tersebut. Pada pemerintahan awal, di bawah pemerintahan Moors, kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan Sevilla menjadi pusat kekuasaan, perdagangan, dan kebudayaan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Cordoba sebagai pusat ilmu pengetahuan, kota Cordoba di bawah pemerintahan Khalifah Umayyah menjadi salah satu kota terbesar dan paling maju di Eropa. Dikenal sebagai pusat pendidikan dengan perpustakaan besar dan universitas yang menarik ilmuwan dan cendekiawan dari berbagai belahan dunia. Kontribusi ilmiah. Moores memperkenalkan kemajuan dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan berbagai bidang lainnya. Mereka menerjemahkan karya-karya klasik Yunani dan Romawi yang kemudian dibawa ke Eropa Barat. Arsitektur dan seni. Moores juga meninggalkan warisan arsitektur yang megah seperti Alhambra di Granada dan Mezquita di Cordoba, yang mencerminkan perpaduan budaya Islam dan Kristen. Kemudian toleransi dan kehidupan sosial. Kehidupan multikultural kultural di bawah pemerintahan Moors ada tingkat toleransi beragama yang tinggi, di mana Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan relatif damai. Ini memungkinkan pertukaran budaya dan intelektual yang dinamis. Ekonomi dan pertanian. Moors memperkenalkan teknik pertanian yang canggih seperti irigasi yang ditingkatkan yang mengubah lanskap pertanian di Spanyol. Mereka juga memajukan perdagangan dengan Timur Tengah dan Afrika Utara. Kejatuhan kekuasaan Moors, Reconquista. Mulai abad ke-11, kerajaan-kerajaan Kristen di utara mulai merebut kembali wilayah dari Moors. Proses ini dikenal sebagai Reconquista dan berlangsung selama beberapa abad, mencapai puncaknya dengan jatuhnya Granada pada tahun 1492. Dampak jangka panjang, meskipun kekuasaan politik Moors berakhir, warisan mereka dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan arsitektur terus mempengaruhi Eropa. Banyak dari pengetahuan yang mereka kembangkan dan pelihara kemudian menjadi fondasi bagi Renaissance Eropa. Kesimpulan dari video ini, dokumenter ini menyoroti bagaimana kehadiran Moors di Spanyol mengubah Eropa dari segi ilmu pengetahuan, budaya, dan kehidupan sosial. Mereka memainkan peran penting dalam membawa pengetahuan kuno ke Eropa dan menciptakan lingkungan multikultural yang berkontribusi pada kemajuan peradaban Eropa di kemudian hari. Lalu berikutnya ada film Gemilang Sains yang Terlupakan.
Pengertian hadiah Nobel. Di era modern ini, jika kita ingin mengukur kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satu tolak ukurnya adalah dengan memenangkan hadiah Nobel. Nobel adalah penghargaan internasional yang diberikan kepada mereka yang memberikan kontribusi yang sangat berguna bagi umat manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk fisika, kimia, kedokteran, dan juga ekonomi. Dan juga untuk bidang non-ilmu pengetahuan termasuk sastra dan perdamaian. Penghargaan ini diprakarsai oleh Alfred Nobel, seorang ahli kimia, insinyur, dan industrialis asal Swedia yang terkenal dengan penemuan dinamit pada tahun 1901. Pemenang Pemenang Nobel. Nobel dari tahun 1901 hingga 2021, jumlah total adalah 975 orang. Untuk bidang non-ilmu pengetahuan ada 344 pemenang, dan untuk bidang ilmu pengetahuan ada 631 pemenang. Distribusi pemenang berdasarkan agama juga disebutkan, yaitu eh, yang dari beragama Kristen sebanyak 663 orang, agama Yahudi 203 orang, agama Islam 13 orang, eh, agama eh, Lalu ada 3 orang Muslim pemenang Nobel. Dari konteks hadiah Nobel dalam ilmu pengetahuan, hanya ada 3 orang Muslim yang pernah menangkan hadiah Nobel, yaitu Abdus Salam, Ahmad Zewal, dan Aziz Sancar. Abdus Salam dari 29 Januari 1926 sampai 21 November 1996 adalah seorang fisikawan teoritis asal Pakistan yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang fisika partikel. Hadiah Nobel Abdus Salam. Hadiah Nobel dalam fisika 1979. Pertama, kontribusinya pengembangan teori elektrolemah yang menyatukan elektromagnetisme dan interaksi lemah dalam fisika partikel. Signifikasi teori ini menjadi bagian integral dari model standar fisika partikel yang menjelaskan dasar-dasar interaksi antara partikel dan fundamental. Selanjutnya Ahmed Zewail. Ahmed Hasan Zewail adalah seorang ahli kimia dan fisikawan Mesir Amerika yang dikenal sebagai Bapak Kimia Femto. Ia lahir di Damanhur, Mesir dan dibesarkan di kota kecil Dessau. Hadiah Nobel Hadiah Nobel Ahmed Zewail. Kontribusi pengembangan metode femtosekon spektroskopi untuk mempelajari reaksi kimia dalam rentang waktu femtosekon 10-15 detik. Signifikansi memungkinkan pengamatan reaksi kimia secara real time pada skala waktu singkat. Pengaruh memberikan wawasan mendalam tentang pembentukan dan pemecahan ikatan kimia serta transfer energi antara molekul selama reaksi kimia. Aziz Sancar. Aziz Sancar lahir pada 8 September 1946. Adalah seorang ilmuwan asal Turki Amerika yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang biokimia dan biologi molekuler. Ia lahir di Safur, sebuah kota kecil di Provinsi Mardin, Turki. Hadiah Nobel Aziz Sancar. Hadiah Nobel dalam kimia tahun 2015. Kontribusi Aziz Sancar adalah penelitian mekanisme perbaikan DNA, khususnya cara sel memperbaiki kerusakan akibat sinar ultraviolet. Signifikansi pemahaman mendalam tentang perbaikan DNA yang krusial untuk pengembangan pengobatan kanker dan penyakit genetik. Lalu ada kejayaan Islam. Kejayaan Islam diwujudkan dalam berapa abad atau 3 era. Era-era tersebut ada, yaitu yang pertama era Umayyah, yang kedua era Abbasiyah, dan yang ketiga adalah era Utsmaniyah.
Era Umayyah. Era Umayyah dimulai kurang lebih 29 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632, berlangsung dari tahun 661 sampai 750. Tentu saja kejayaan era Umayyah ditandai dengan tingkat toleransi dan keterbukaan yang luar biasa, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dipelopori oleh Muawiyah bin Abdul Sufyan yang memposisikan dirinya sebagai pemimpin atau gubernur di Damaskus, yang akhirnya menjadi ibu kota kerajaan Umayyah selama 90 tahun. Wilayah kekuasaan mereka cukup luas, meliputi 11 juta kilometer persegi, termasuk Asia Tengah, Pakistan, Afrika Utara, Semenanjung, Spanyol, dan Portugal. Wilayah ini jauh lebih luas daripada wilayah yang dikuasai pada era Romawi sebelumnya. Mayoritas penduduk di era Umayyah adalah orang Kristen. Mereka dan non-Muslim lainnya termasuk Yahudi diwajibkan membayar pajak yang lebih tinggi daripada Muslim, yang hanya harus membayar zakat. Selanjutnya ada era Abbasiyah. Era ini berlangsung cukup lama dari tahun 750 hingga 1258. Era Abbasiyah ini juga sangat kuat dan pada awalnya mereka beribu kota di Kufah yang sekarang berada di Irak. Sejak mengambil alih Kekaisaran Umayyah pada tahun 750, kemudian mereka memindahkan ibu kota ke Baghdad pada tahun 762 ketika Raja Al-Mansur berkuasa. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, filsafat, dan lain-lain yang mengarah pada zaman keemasan Islam yang luar biasa. Namun berakhir pada tahun 1258 ketika diserang dan ditaklukkan oleh Hulagu Khan, seorang keturunan Raja Kekaisaran Mongol. Era Utsmaniyah. Era ini berlangsung cukup lama dari tahun 1299 hingga 1922. Era ini juga diwarnai dengan toleransi dan keterbukaan, namun barangkali tidak sekental Abbasiyah dalam konteks memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diprakarsai oleh Sultan Osman dari Anatolia, seorang kepala suku Turkoman, Utsmaniyah mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Bizantium dengan mengambil alih kota Konstantinopel pada tahun 1453 oleh keturunan Osman yang bernama Sultan Mehmed di usia yang masih sangat muda. Dan pada masa Sultan Sulaiman, Kekaisaran Utsmaniyah mengalami masa kejayaannya dengan berkembangnya sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial yang menjadikan Utsmaniyah sebagai pusat interaksi antara Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Lalu ada 4 ilmuwan yang disorot. Terdapat 4 ilmuwan yang mungkin bisa disorot atau digarisbawahi pada masa kegelapan, yaitu yang pertama ada Ibnu Sina, yang kedua ada Al-Biruni, yang ketiga Ibnu Al-Haytham, yang keempat adalah Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Yang pertama Ibnu Sina. Ibnu Sina yang hidup pada tahun 980 sampai 1037 merupakan seorang Persia, namun semasa kecilnya dikenal sebagai anak ajaib dan lahir di Bukhara, di negara yang sekarang bernama Uzbekistan. Dia adalah seorang ahli filsafat dan kedokteran yang menulis The Canon of Medicine, yang menjadi rujukan ilmu kedokteran di dunia Islam dan Eropa hingga abad ke-19 dan terus terjadi di masa sekarang ini. Al-Biruni yang hidup dari tahun 973 sampai 1048. Ia juga seorang Persia. Beliau adalah seorang ahli filsafat, teologi, matematika, fisika, dan merupakan seorang polimet. Bahkan banyak teori-teorinya yang diberdayakan, dirujuk, atau digunakan sebagai referensi oleh para ilmuwan ternama di Eropa dan dunia ratusan tahun kemudian. Selain itu, ia adalah pengikut seorang ilmuwan bernama Al-Khawarizmi yang juga hidup di era Abbasiyah. Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham merupakan keturunan Arab yang lahir di Basra yang sekarang berada di Irak. Ia hidup pada tahun 965 sampai 1040. Beliau adalah bapak optik modern, astronom, ahli matematika, dan fisikawan. Selain itu, ia juga dikenal
sebagai seorang polimet yang ahli dalam bidang filsafat dan kedokteran. Lalu ada Ibnu Musa al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi hidup pada tahun 780 sampai 850. Ia lahir di Uzbekistan dan merupakan orang Persia. Ia merupakan seorang polimatik yang menjadi pemimpin Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Ia juga menemukan Al-Jabar dan menulis buku berjudul Al-Jabar wal Muqabalah atau rangkuman tentang penyelesaian dan pengurangan. Selain itu, ia juga menjadi orang yang mencetuskan konsep algoritma untuk pertama kalinya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.